Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, anak-anakku sekalian, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini kita akan coba belajar salah satu materi fisika yaitu tentang magnet. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk langsung saja kita ikuti pembelajaran kali ini, diawali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita langsung pada pembelajaran pertama. Di awal pembelajaran ini kita terlebih dahulu akan membahas tentang definisi dari magnet itu sendiri. Apa sih sebenarnya magnet itu? Kata magnet sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Nah, kalau sekarang magnesian ini merupakan nama sebuah kota ya di luar negeri sana. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai benda yang disebut magnet. Sehingga magnet itu didefinisikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala atau sifat yang mampu mempengaruhi dan menarik benda lain dengan bahan-bahan tertentu yang ada di sekitarnya dan tentunya memiliki sifat khusus. Nah, magnet ini yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu dibedakan menjadi dua macam. Yaitu ada yang disebut dengan magnet alam dan juga ada yang disebut dengan magnet buatan. Magnet alam itu adalah magnet yang sifat dan karakteristiknya terbentuk secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Itu ya, seperti contoh ada batu magnet ya, itu terbentuk secara alami. Kemudian ada juga yang disebut dengan magnet buatan. Artinya ini magnet yang dibuat, diproses oleh manusia dari bahan-bahan tertentu. Misalkan dari logam kita proses, kita buat secara teratur sehingga logam tersebut memiliki sifat atau karakteristik seperti magnet. Nah, magnet buatan ini juga dibedakan menjadi dua macam. Ada yang magnet buatan yang sifatnya secara permanen, tetap. Ya, ada juga magnet buatan yang dibuat secara atau bersifat secara sementara. Jadi sifat magnetnya sementara. Sebagai contoh misalkan kita membuat magnet ya, dengan cara menggosok-gosokkan penggaris misalkan ya. Penggaris kita gosok-gosokkan ke kulit kita, ke tangan kita secara teratur, berulang. Nah, kemudian selesai digosok-gosokkan, kita coba dekatkan dengan serbuk kertas, potongan-potongan kecil kertas, maka kertas itu akan menempel ke penggaris. Gitu ya. Sering kita melihatnya ya, praktek seperti itu. Nah, penggaris itu dibuat dengan cara digosok, itu dibuat menjadi magnet. Nah, bisa menarik serbuk kertas, tetapi itu sifat magnetnya bersifat sementara. Jadi lama-kelamaan sifat magnetnya akan hilang. Nah, atau juga kita bisa melihat misalkan pembuatan magnet dari paku, misalkan paku yang dililit oleh kabel atau kawat, kemudian kawat tersebut dihubungkan dengan satu sumber arus listrik, misalkan dengan baterai. Nah, karena ada pengaruh arus listrik, terjadi induksi magnetik di sana, maka paku itu akan berubah menjadi magnet, bisa menarik logam lain, ya. Nah, tapi sifat magnet pada paku itu bersifat sementara. Jadi ketika tidak ada arusnya, hilang arusnya, maka paku itu tidak memiliki sifat magnet lagi. Nah, itu magnet yang dibuat bersifat sementara. Tetapi yang dibuat tetap, ya, satu lagi dibuat secara tetap. Contohnya, ini biasanya kalau yang dibuat secara tetap, ini dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Dan biasanya magnet-magnet yang dibuat dalam bentuk tertentu, ini dibuat secara tetap, itu diberi nama berdasarkan bentuknya. Ya. Contohnya misalkan ada magnet U. Ya. Magnet U ini kenapa? Karena bentuknya menyerupai huruf U. Kemudian ada magnet tapal kuda. Gitu ya. Karena magnet ini dibuat bentuknya menyerupai alas kaki kuda. Kemudian ada juga magnet batang karena dibuat seperti batang. Ada juga lagi magnet jarum ya, karena dibuat seperti jarum. Biasanya berada dalam kompas. Nah, kalau kita lihat ini beberapa contoh gambarnya. Nah, di sini ini magnet buatan ya yang dibuat tetap dengan bentuk-bentuk tertentu. Ini magnet U
karena bentuknya menyerupai huruf O, kemudian magnet batang seperti batang, dan ini magnet jarum, biasanya berada dalam kompas. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, ya, magnet yang dibuat secara tetap ini di setiap ujung bertuliskan U dan S, ya. Ini menunjukkan bahwa setiap magnet ini yang dibuat itu memiliki dua kutub yang berada di masing-masing ujungnya. Nah, biasanya ya setiap magnet itu memiliki dua kutub, dan kutubnya ini diberi nama kutub utara dan kutub selatan sesuai dengan kutub bumi, ya, arah utara dan selatan. Nah, di mana kedua kutub ini itu menjadi daerah atau bagian dari magnet yang memiliki kekuatan atau sifat magnet yang paling besar, yang paling kuat di antara bagian-bagian yang lainnya. Jadi sekali lagi, kekuatan magnet itu yang terbesar berada di masing-masing kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, itulah penjelasan awal tentang magnet. Selanjutnya, magnet ini kan tadi memiliki sifat dapat mempengaruhi dan menarik benda lain dengan bahan-bahan tertentu. Nah, berarti ada interaksi antara magnet dengan benda lain yang berada di sekitarnya. Nah, berdasarkan sifat interaksi bahan ya terhadap magnet, maka bahan atau benda-benda yang dipengaruhi oleh magnet itu diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan bahan feromagnetik. Ya, apa itu feromagnetik? Yaitu bahan atau benda-benda yang dapat ditarik secara kuat oleh magnetik. Ya, yang ditarik secara kuat oleh magnet. Jadi benda ini dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, contoh dari bahan feromagnetik ini adalah besi, gitu ya, baja, kobalt, nikel, dan lain sebagainya. Itu termasuk pada bahan atau benda feromagnetik. Jadi sekali lagi, feromagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik secara kuat oleh magnet. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah bahan paramagnetik. Nah, paramagnetik ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi lemah, ya. Ditariknya itu lemah, tidak begitu ditarik. Bisa ditarik tetapi lemah, tidak sekuat feromagnetik. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah seperti contohnya magnesium, ya. Kemudian molybdenum dan litium. Itu contoh bahan-bahan atau benda-benda yang termasuk pada paramagnetik. Bisa ditarik tetapi sangat lemah, ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah kelompok diamagnetik, ya, benda-benda diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tadi dikatakan dari definisi awal bahwa magnet itu bisa mempengaruhi atau menarik benda-benda lain dengan bahan-bahan tertentu. Artinya, tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Nah, di antaranya adalah yang termasuk ke dalam benda diamagnetik. Diamagnetik ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yang termasuk pada diamagnetik ini adalah perak, emas, tembaga, bismut, ya, termasuk kayu. Mungkin itu bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan bahan diamagnetik. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya, ya, anak-anakku sekalian, itu sifat magnet. Jadi berdasarkan sifat magnet yang dapat menarik benda, akhirnya benda itu dikelompokkan menjadi tiga, ya, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik kuat ditarik oleh magnet, paramagnetik dapat ditarik dengan magnet tetapi lemah, dan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kemudian selanjutnya, magnet itu kan bisa mempengaruhi benda lain, tadi dikatakan, ya. Tetapi benda-benda mana yang bisa dipengaruhi? Tadi secara sifatnya dikelompokkan menjadi tiga, ada feromagnetik, ya, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, sekarang magnet itu karena bisa mempengaruhi benda yang lain, artinya magnet itu memiliki daerah kekuasaan yang bisa dipengaruhi. Artinya, selain dari dikelompokkan dengan tiga kelompok tadi, bahan-bahan yang atau benda yang bisa ditarik dengan magnet itu adalah
benda-benda jelas yang masuk ke wilayah yang dipengaruhi oleh medan magnet. Kalau benda itu walaupun itu ferromagnetik tapi tidak masuk dalam pengaruh wilayah yang dipengaruhi oleh magnet, maka benda itu juga tidak akan terkena pengaruh magnet. Artinya tidak tertarik oleh magnet. Nah, daerah yang dipengaruhi oleh sifat magnet itu, itulah yang disebut dengan medan magnetik. Nah, maka di sini medan magnet itu dapat didefinisikan sebagai daerah atau ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya dari magnet itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi, medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh pengaruh atau gaya dari magnet itu sendiri. Nah, medan magnet ini memang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Tetapi, medan magnet ini dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Ya. Nah, gambar ini diperoleh dari sebuah percobaan. Itu misalkan kita meletakkan magnet batang, ya, kemudian di sekitar magnet ini ditaburkan serbuk logam, serbuk besi misalkan. Maka taburan serbuk besi ini membentuk satu pola. Di mana pola ini kalau digambarkan, diamati itu berbentuk garis-garis. Maka disebut medan magnet ini disebut dengan pola garis gaya-gaya magnet. Ya. Di mana pola ini atau garis ini itu menunjukkan kekuatan dari medan magnet itu sendiri. Di mana semakin dekat, itu polanya, garis-garisnya itu semakin rapat. Itu menunjukkan bahwa semakin dekat dengan magnet, pengaruh medan magnetnya itu semakin kuat. Sedangkan kalau jauh dari magnet, maka garis-garisnya itu semakin renggang, ya. Sehingga itu menunjukkan bahwa semakin jauh dengan magnet, itu kekuatan medan magnetnya semakin lemah. Bahkan kalau semakin jauh, semakin hilang pengaruh medan magnetnya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah ini percobaan yang dilakukan untuk menggambarkan pola medan magnet. Ini ada sebuah magnet batang ditaburi serbuk besi. Nah, ini pola yang membentuknya. Ya, seperti ini menggambarkan ada garis-garis. Ya, garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Nah, ini kalau digambarkan secara geometri kurang lebih seperti ini. Ini pola atau gambaran dari medan magnetik. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata medan magnet ini memiliki arah. Ya, pola-pola ini memiliki arah. Di mana arah medan magnet itu ini keluar dari kutub utara dan menuju atau masuk ke kutub selatan. Ini selalu pola medan magnet seperti ini. Arahnya dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ini gambaran untuk garis gaya magnet yang menggambarkan kekuatan dari medan magnet itu sendiri. Nah, arah medan magnet tadi sudah dijelaskan, yaitu keluar menjauh dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Ini ya gambarnya. Nah, dari pola medan magnet ini, kita dapat menjelaskan atau memahami dari interaksi antara dua magnet. Nah, di mana interaksi antar magnet ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita lihat ya. Misalkan di sini ada sebuah magnet batang, di mana kutub utara berada di sebelah kanan, kutub selatan berada di sebelah kiri. Kemudian, kita dekatkan satu magnet lagi dengan ini kutubnya, kutub utara sebelah kiri, kutub selatan di sebelah kanan. Artinya di sini ada dua kutub yang sejenis, utara dengan utara, saling berdekatan. Nah, berdasarkan pola medan magnet, kalau kita gambarkan pola medan magnetnya, bahwa kutub utara ini kan ini mengeluarkan arah medan magnet. Ya, ini saling-saling mengeluarkan. Ini saling mengeluarkan. Jadi yang ini memberi, yang ini pun memberi. Jelas tidak ada interaksi memberi dan menerima. Sehingga kalau kita simpulkan, ketika dua magnet ini didekatkan dengan kutub yang sama, maka kedua magnet ini akan saling tolak-menolak. Ya, karena sama-sama memberi atau sama-sama menerima. Jadi dia akan tolak-menolak. Bukan pasangannya, tidak klop ya, maka dia akan tolak-menolak. Nah, beda halnya kalau misalkan ini ada sebuah magnet, ya, kutub utara kanan, kutub selatan ada di kiri, kemudian didekatkan satu magnet lagi dengan pola yang sama, ya, selatan berada di kiri, utara ada di kanan, artinya di sini ada dua kutub yang berlainan, ya, didekatkan. Maka kalau kita gambarkan pola magnetnya, pola medan magnetnya, kutub utara itu kan mengeluarkan, ya,
arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi seolah-olah ini yang kiri memberi, kemudian yang kanan menerima. Jadi pas ini pasangannya. Maka kedua magnet ini interaksinya akan saling tarik-menarik. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa interaksi dua magnet ini dia akan tolak-menolak kalau bertemu dengan dua kutub yang sama. Baik utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Tapi kalau berdekatannya kutubnya berlainan, utara dengan selatan, maka kedua magnet ini akan saling tarik-menarik. Nah, itulah sahabat-sahabat semuanya, ya, pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang teori dasar dari magnet, ya, definisi magnet, kemudian sifat dari bahan yang berinteraksi dengan magnet, kemudian interaksi antar dua magnet, juga medan magnet. Nah, ini mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dimengerti dengan baik oleh sahabat-sahabat semuanya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu ya di video selanjutnya. Kita akan bersambung ke materi berikutnya, masih tentang magnet, ya, yaitu kita akan berbicara tentang induksi magnetik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah dipelajari, dijelaskan tadi, itu bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf dari kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.